warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam keberagaman untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajeng Syaputri dengan NIM 2402220241, mahasiswi dari Universitas Satyatera Bhinneka. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Agustina, mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negara Indonesia, mengenai faktor-faktor bubarnya kerajaan atau negara Mesir kuno berdasarkan teori Astagatra. Baik, kita akan membahas mengenai tujuan dari penelitian dan bagaimana Mesir kuno berkaitan dengan ketahanan negara. Jadi, fenomena negara bubarnya Mesir kuno dengan pendekatan teori Astagatra ini berkaitan dengan ketahanan negara. Karena teori Astagatra adalah konsep geostrategi nasional yang menguraikan 8 faktor kekuatan suatu negara yang saling berkaitan dan memengaruhi ketahanan nasional. Dengan menganalisis keruntuhan Mesir kuno, kita dapat memahami dinamika sosial, politik, dan kekuasaan yang menyebabkan sebuah peradaban besar runtuh ketika aspek-aspek utama kekuasaannya yang tidak seimbang. Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan tentang keruntuhan kerajaan Mesir kuno dan pembelajaran yang dapat diambil dari teori Astagatra. Jadi, keruntuhan Mesir kuno adalah proses bertahap dan multifaktorial, bukan kejadian tunggal. Teori Astagatra membantu menganalisis kekuatan dan kelemahan Mesir kuno secara holistik, melihat bagaimana aspek alamiah berinteraksi dengan aspek sosial untuk memengaruhi stabilitas dan keruntuhannya. Pembelajaran utamanya adalah bahwa keberhasilan peradaban sangat bergantung pada keseimbangan semua gatra tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Mesir kuno. Yang pertama, faktor internal atau pancagatra. Melemahnya kekuasaan pusat Firaun, meningkatnya pengaruh pendeta dan bangsawan lokal menyebabkan fragmentasi politik dan instabilitas. Masalah ekonomi seperti korupsi dan inflasi. Yang kedua, proses eksternal atau pertahanan keamanan dan politik. Serangkaian invasi dan dominasi asing oleh bangsa laut seperti Libya, Nubia, Asyur, Persia, dan puncaknya penaklukan oleh Alexander Agung dan kemudian Kekaisaran Romawi. Selanjutnya, menghubungkan ketahanan negara Indonesia dengan kerajaan Mesir kuno. Melalui teori Astagatra, kita bisa melihat bahwa sama seperti Mesir kuno, yang kekuatan trigatranya yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam sangat vital. Indonesia juga memiliki trigatra yang kuat dengan kekayaan alam dan populasi terbesar. Namun, seperti Mesir kuno yang runtuh karena kelemahan pancagatranya, yaitu politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Indonesia juga harus menjaga stabilitas dan kekuatan pancagatranya agar tidak rapuh. Selanjutnya, pelajaran penting apa yang dapat diambil dari penelitian ini untuk keberlangsungan negara Indonesia? Jadi, pelajaran penting dari Mesir kuno untuk Indonesia adalah bahwa kekuatan geografis dan sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan hidup di suatu negara. Kunci keberlanjutan adalah menjaga keseimbangan antar gatra. Yang pertama, ketahanan politik. Penting untuk memiliki stabilitas politik yang kokoh. Yang kedua, ketahanan ekonomi. Pengelolaan sumber daya yang efisien dan menghindari masalah ekonomi seperti inflasi. Yang ketiga, ketahanan sosial budaya. Meskipun tidak spesifik penyebab keruntuhan Mesir, penting bagi Indonesia untuk mengelola keberagaman budaya dengan baik. Yang keempat, ketahanan pertahanan keamanan. Sistem pertahanan yang efektif dan kemampuan adaptif terhadap ancaman eksternal sangat diperlukan untuk melindungi kedaulatan. Selanjutnya, saran konkret yang dapat dilakukan mahasiswa atau warga negara Indonesia untuk mendukung ketahanan nasional. Yang pertama, mendukung kebijakan pemerintah. Yang kedua, berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Keempat, melawan korupsi. Dan yang kelima, meningkatkan literasi digital. Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk berkontribusi langsung terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, belajar dengan giat,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, berinovasi dan berkreasi. Yang ketiga, mengembangkan kewirausahaan atau menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menjadi agen toleransi atau mengkampanyekan sikap saling menghargai. Yang kelima, aktif dalam organisasi kepemudaan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang membangun karakter kebangsaan. Baiklah teman-teman sekalian, bahwa kisah Mesir kuno ini adalah cermin bagi kita, bahwa kekuatan tidak hanya diukur dari kekayaan alamnya, tetapi juga soliditas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanannya. Mari kita bersama-sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia menjaga dan memperkuat ketahanan nasional kita. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mari berkontribusi.